menyakitkan bagi seorang istri daripada sang suami yang katanya berjuang demi keluarga, padahal setiap langkahnya adalah kemaksiatan. Pak, keluar kamu, Pak. Aku tahu kamu ada di dalam, Pak. Dara! Oh, bukan gara-gara kamu bikin panik Dara. Dara nggak bakal kecelakaan. Pak, api, Pak. Aku nyaris mati, Mah. Karena Mama. Semua salah Mama. Dara nggak akan mau tinggal sama ibu yang hampir mau membunuh anaknya. Jadi, awalnya saya percaya kalau suami saya suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, dan dia sangat bekerja keras untuk keluarganya, Mbak. Maaf ya Mbak, saya potong dulu ya. Kalau boleh tahu suami Mbak bekerja sebagai apa? Suami saya bekerja sebagai sales barang elektronik, Mbak. Kebetulan suami saya jago merayu banyak orang, makanya dia dengan mudahnya untuk menjual barang dagangannya. Tapi kenapa Mbak? Kok Mbak tiba-tiba terdiam? Saya tiba-tiba kepikiran dengan pikiran saya waktu itu, Mbak. Semenjak karir suami saya sukses, banyak musibah yang datang ke kehidupan saya, Mbak. Ah, ini bekalnya. Ya, sayang. Jangan lupa dimakan ya. Aku nggak mau lambung kamu kambuh. Makasih sayang. Aku pasti bakal makan ini supaya sehat terus. Iya dong. Suami aku kan sales terbaik. Jadi harus kuat, harus sehat. Gemes deh sama kamu. Makasih ya sayangku. Doain aku hari ini aku bisa jualan yang banyak supaya aku juga bisa bawa pulang yang banyak buat kamu sama Dara. Gak diminta pun, selalu aku panjatkan buat kamu. Makasih sayang ya. Mau break dulu. Apa itu, Mah? Gak tahu, Pak. Gimana sih lo? Apa rusak dikasih ke gua? Cepetan, ganti rugi lo. Maaf, Bu. Sabar, Bu. Mau kemana lu? Udah, gantiin. Bu, sabar. Apa yang dibilang sama kurir itu memang benar, Bu. Kalau dia tugasnya cuma mengantarkan paket. Tapi gimana Mbak Reni? Saya udah transfer 1 juta loh. Gini aja, sekarang Ibu kirim pesan sama penjualnya. Kalau barang yang Ibu beli itu rusak. Ya sebentar. Kok nggak ada ya? Coba Ibu Nur ketik pelan-pelan lagi. Siapa tahu salah. Ya sebentar. Ya. Nggak ada. Ya ampun. Berarti saya kena tipu. Sabar ya, Bu Nur ya. Semoga insya Allah diganti sama yang lebih banyak lagi. Tapi ini kan uang dari anak saya untuk beli oven baru. Saya jadi nggak enak sama anak saya. Begini saja Bu Nur. Kebetulan saya ini adalah sales barang elektronik. Nah, ini Ibu bisa lihat. Oh ya? Ya, Ini beneran barang asli kan? pasti asli Bu. Ini kita ambil dari distributor pusat. Jadi Ibu bisa dapat dengan harga yang lebih murah. Wah, boleh juga nih. Saya mau pesen yang merek ini ya. Boleh. Yang ini ya Bu ya. Pembayaran gimana? Ibu bisa transfer ke rekening saya? Oh boleh. Pesanan oven buat tetangga gue udah ada belum? Udah bos, beres. Ini mau saya kirim. Oi bos. Bonus buat lo. Buat beli rokok. Serius bos? Serius. Wih. Tapi lo pastiin barang ini harus sampai hari ini juga. Wah, jangan khawatir bos. Biar tetangga gue percaya. Kalau ada ini bos, secepat kilat bos. Kirim bos. Kirim. Oke. Semoga semakin banyak orang bodoh yang mau pakai barang murah nih. Tetangga saya
ternyata puas dengan barang yang dia beli dari suami saya, Mbak. Lalu dia cerita ke para tetangga di dekat rumah saya. Makanya banyak orang yang tertarik untuk beli barang dagangan suami saya, Mbak. Wah, jadi tetangga-tetangga Mbak banyak yang pada beli barang ya sama suami Mbak? Iya, betul, Mbak. Hampir setiap hari ada orang yang datang ke rumah untuk pesan barang dagangan suami saya, Mbak. Sebagai istri Mbak pasti seneng ya dagangan suami Mbak tuh banyak yang laku. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Mbak. Semenjak karir suami saya bagus, semakin banyak cobaan yang datang, Mbak. Ini beneran ini harganya cuma segini? Bener, Bu. Malah nih, Bu ya, kalau ibu-ibu beli di tanggal kembar, ibu-ibu bisa dapat harga lebih murah lagi. Tapi barangnya beneran awet nggak? Ah, itu. Untuk kualitas jangan khawatir, Bu. Ini kan brand terkenal, bahkan dijual di mall-mall. Kalau gitu, aku mau pesen ini aja, mesin cuci ya? Yang tipe ini ya? Iya. Mas, aku mau kulkas yang ini nih, yang satu pintu aja ya? Oke, siap. Pokoknya pesanan ibu-ibu langsung saya proses hari ini juga. Mah, Ya, tolong dicatat pesanan ibu-ibu ini ya. siapa? Baik, Bu. Saya tunggu ya barangnya. Ya. Permisi. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya, Pak. Dagangan kamu laris hari ini. Bener, Mah. Pak Bos pasti seneng ini. Wah, aku minta uang dong buat beli skincare. Nih, cukup kan? Mana cukup segitu, Mah? Skincare tuh mahal. Kalau beli skincare nggak usah yang mahal-mahal. Kamu kan masih remaja. Pakai skincare remaja aja lebih murah. Nggak mau ah, Mah. Nanti mukaku nggak cocok pakai skincare yang murahan. Udah, Mah. Kasih aja. Nggak usah pelit sama anak sendiri. Tapi kan Pak, bulan ini tuh dia udah ngabisin uang banyak. Kita harus hemat. Ih, Mama pelit banget sih. Bapak kan udah nyuruh buat kasih uangnya ke aku. Udah. Nih, Papa kasih buat kamu. Ya. Makasih ya, Pak. Aku emang yang terbaik. Nggak kayak Mama, pelit. Yaudah, aku berangkat dulu ya, Mah. Oh iya. Yuk. Hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Hati-hati ya, Pak. Ya. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan apa-apa. Aduh ya Allah, kenapa, Pak? Oh, kamu gak apa-apa kan? Kita harus kasih pelajaran. Turun lu. Turun lu. Sini, turun. Turun lu. Turun lu. Maaf. Pak. Maafin supir aku ya, Mas ya. Oh, tadi dia lagi ngobrol sama aku. Jadi dia nggak lihat Mas keluar motor tiba-tiba gitu. Maafin kami ya, Mas ya. Oke. Hari ini saya maafkan. Tapi lain kali hati-hati kamu ya. Iya, Pak. Makasih ya, Mas. Oh iya, nama Mas siapa ya? Agus. Aku Mira. Mbak, kenalin, aku Mira. Oh iya, saya Reni, istrinya Mas Agus. Oh iya, aku baru pindah hari ini. Itu rumah aku. Iya, aku seneng banget bisa kenal sama Mbak dan juga Mas. Tapi maafin aku ya, Mbak, Mas, karena kenalannya harus seperti ini. Sekali lagi, aku minta maaf. Iya,
Nggak apa-apa. Kalau gitu aku pamit karena aku harus beres-beres. Ya, mari. Makasih ya Mas. Oh iya, nama Mas siapa ya? Aku Mira. Kok ngelamun terus sih? Mikirin kerjaannya? Enggak kok. Aku cuma masih kesal aja sama tenaga baru itu. Masa sih dia nggak lihat motorku? Udahlah, Pak. Jangan marah terus, nggak enak loh dia tetangga kita. Ya nggak bisa gitu lah, Ma. Coba kalau tadi dia ngebut terus aku ketabrak, terus aku mati. Kamu mau aku mati? Jangan ngomong kayak gitu, kamu kan alhamdulillah baik-baik aja. Ada tamu, Pak, sebentar ya. Mira, ada apa kesini? Ya maaf mengganggu, ini aku ada sesuatu buat Mas Agus sebagai permintaan maaf saya soal tadi pagi. Ya ampun, pakai bawa buah segala buat Mas Agus. Saya sampai lupa. Masuk dulu, masuk. Nggak usah, nggak apa-apa, aku langsung pulang aja. Oh, ini udah repot-repot bawa buah, seenggaknya cobain teh buatan saya dulu ya. Ayo masuk. Boleh deh. Silakan. Pak, ini ada buah dari Mira. Iya. Ini ada buah dari Mira, katanya sebagai tanda minta maaf tadi udah nabrak papa katanya. Aduh, kamu kok repot-repot banget sih, Mir. Tapi makasih loh. Iya Mas. Oh, Mira, duduk dulu ya. Saya bikinin minum dulu. Iya Mbak. Gimana Mas lukanya? Enggak, udah nggak apa-apa kok. Aku cek ya. Sini coba lihat. Kalian? Bang, kamu kenapa? Tangan kamu licin. Kalian hampir ciuman. Kamu jangan nuduh kayak gitu dong. Mira ini cuma mau periksa lukaku aja. Aku nggak mungkin salah lihat, Pak. Tadi aku lihat dengan jelas kalau kalian mau ciuman. Mbak, aku kesini tuh niatnya udah baik ya. Aku tuh mau nengok Mas Agus, tapi kok aku dituduh seperti ini ya? Aku nggak terima. Saya permisi. Ma, kamu sendiri yang bilang kalau kita sama tetangga harus baik. Kenapa kamu nuduh Mira kayak begitu sih? Tapi Pak, aku nggak akan curiga tanpa alasan, Pak. Mama bisa nggak sih? Jangan teriak-teriak terus di rumah. Capek tahu dengernya. Itu pertama kalinya, Mbak. Saya bertengkar hebat dengan suami saya, Mbak. Tapi anak saya malah belain papanya, Mbak. Sabar ya, Mbak. Mungkin anak Mbak belum paham apa yang terjadi saat itu. Iya, Mbak. Makanya saya cuma bisa nangis, Mbak. Gak ada yang bisa ngerti perasaan saya, gak ada, Mbak. Kamu masih sanggup, Mbak, melanjutkan kisah ini? Mbak, dan setelah pertengkaran itu, Mbak, apa yang terjadi selanjutnya? Hubungan saya dengan suami saya sempat renggang, Mbak. Tapi
Tapi saya coba untuk minta maaf, Pak, karena kecurigaan saya tidak terbukti. Suami saya dengan perempuan itu gak pernah terlihat bersama. Dan suami Mbak, oh maafkan Mbak. Iya, Mbak. Syukurnya suami saya mau memaafkan saya. Walaupun suami saya berubah. Dan perubahan itu bukan perubahan yang baik, Mbak. Maksudnya berubah bagaimana Mbak? Suami saya, dia rajin pulang cepat, Mbak. Dia selalu mau makan malam bersama saya dan anak saya. Tapi setelah kejadian itu, dia sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, Mbak. Dan Mbak nggak tahu, dia kalau pulang malam itu dia pergi kemana? Saya nggak tahu, Mbak. Saya udah coba tanya, tapi alasan suami saya banyak pesanan yang masuk. Makanya dia pulang malam untuk lembur, Mbak. Sampai suatu malam, saya melihat sesuatu yang membuat saya kaget, Mbak. Mas, aku seneng banget kalau kamu ada di sini. Aku kangen banget sama kamu. Sama aku juga. Mas, beliin aku cincin dong, aku mau cincin. Ya, udah aku bilang. Bener? Iya lah. Itu kan motornya si Papa. Aku pikir kecurigaanku selama ini salah. Tapi ternyata kecurigaanku benar. Keluar, Pak! Aku tahu kamu ada di dalam, Pak. Parah itu, Mas. Gimana sih? Kan baru gak bakal keluar malam. Tapi ini dia takut ada di sini. Oh sayang. Mira, buka, Mira! Udah, sekarang kamu buka pintu kamu. Tapi kamu jangan panik, ya. Bilang aku lagi benerin keran. Bener-bener. Keluar, Bos! Mana suami saya? Pak! Mbak, Pak! Keluar kamu, Pak! Aku tahu kamu ada di dalam, Pak! Pak! Kamu kenapa malam-malam datang ke sini? Aku yang harusnya nanya. Kamu ngapain malam-malam ada di sini? Mbak. Jadi gini. Aku suruh Mas Agus kesini karena aku mau pesen kulkas. Nah kebetulan keran kamar mandi aku tuh bocor. Jadi aku minta tolong Mas Agus untuk cariin tukang. Tapi ternyata Mas Agus bisa benerin. Jadi Mas Agus yang benerinnya itu. Jadi lihat tuh bajunya aja basah kayak begitu. Kamu tuh kenapa sih, Ma? Baru aja tadi kamu minta maaf karena sudah cemburu buta. Aku tuh kesini cuma benerin keran. Dan kamu sendiri yang bilang kalau kita bertetangga itu harus saling tolong menolong. Gimana sih kamu, Ma? Maaf ya Mbak ya. Gara-gara aku Mbak jadi salah paham terus. Udah, selesai sekarang. Yuk, kita sekarang pulang. Yuk. Pak. Aku mau kamu jauhin Mira. Berapa kali sih, Ma, aku harus bilang sama kamu? Aku tuh nggak ada hubungan apapun sama Mira. Mata kamu nggak bisa bohong, Pak. Kamu suka kan sama dia? Kamu tuh bawaannya curiga terus. Bisanya nuduh. Capek aku, Ma. Kamu tuh kayak gini terus. Mah, udah ya jangan berantem terus. Lagian Mama kenapa sih? Papa tuh capek, Ma, abis pulang kerja. Tapi malah Mama marahin. Mama tuh bisanya cuma mikirin perasaan diri Mama sendiri terus. Gak pernah mikirin perasaan orang lain. Egois. Yaudah, Pak. Kita masuk. Kita makan malam.
Dara sayang, kenapa kamu menuduh mama egois, nak? Saya kecewa banget, Mbak. Anak saya menganggap bahwa saya yang egois, Mbak. Padahal saya nggak bermaksud memulai keributan, Mbak. Saya cuma pengen suami saya jujur. Dan yang lebih sakit hati, Mbak, anak saya lebih memilih papanya daripada saya, ibunya, Mbak. Saya nggak terbayang, Mbak, betapa sedihnya hati kamu. Lalu, Mbak, setelah kejadian itu, bagaimana dengan suami kamu? Apa dia berubah? Pura-pura berubah, Mbak. Pura-pura berubah? Maksudnya gimana, Mbak? Dia pura-pura baik sama anak saya, Mbak. Padahal saya tahu itu cara dia untuk menarik hati anak saya supaya saya sama anak saya semakin jauh, Mbak. Dan apakah cara suami Mbak itu berhasil? Berhasil, Mbak. Anak saya jadi lebih dekat sama perempuan itu. Bahkan anak saya curhatnya sama perempuan itu, Mbak. Bukan sama saya. Padahal kan saya ini ibunya, Mbak. Saya yang melahirkan dia, Mbak. Saya yang merawat dia. Tapi saya diperlakukan seperti orang asing di rumah saya sendiri, Mbak. Tenang ya. Aduh, Papa punya, pelan-pelan melangkahnya. Oke. Ini apaan sih, Pak? Kok ditutupin gini mata aku? Udah, mau tenang aja. Papa punya sesuatu buat kamu. Ya, kamu sudah siap? Sudah siap belum? Hah? Udah. 1, 2, surprise! Wah, Gimana? ini buat aku, Pak. Iya dong, ini buat kamu. Ini hadiah ulang tahun ke-17 buat anak kesayangan Papa. Ya ampun, aku kira Papa lupa loh sama ulang tahun aku. Mana mungkin lah Papa lupa sama ulang tahun anak Papa yang ke-17 ini. Gimana suka? Suka banget, Pak. Terus? Ternyata sekarang kalian sudah terang-terangan selingkuh di depanku. Tante Mira, sini deh. Aku baru dibeliin motor sama Papa. Wow, serius? Selamat ya, Dara. Makasih ya, Tante. Tapi aku belum bisa bawa motor. Tante mau nggak ajarin aku naik motor? jangan. Jangan, Dara. Tentu dong. Tante bakal ajarin kamu. Mira nggak keberatan kalau ngajarin Dara. Soalnya dia tuh paling nggak mau diajarin sama aku. Suka ngomel. Papa bikin malu aku aja. Boleh, Mas. Aku bakal ajarin Dara. Mira, sekali lagi makasih ya. Iya, Mas. Aku bakal pelan-pelan. Pelan-pelan. Dara, Tenang aja, Mbak. Ayo. Kamu nyalain motornya. Bisa kan? Oke, remnya sebelah kiri. Ini. Oke, iya betul-betul. Nyalain. hati-hati ya. Iya, Mas. Hati-hati ya. Ya. Nah, ya. Oke. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku merasa terkepung, gak berdaya. Semua orang seakan menganggap aku gak ada. Telat. Jam 8. Aku harus. Aku udah bisa bawa motor, Tante. Iya. Nah, sekarang kamu coba gas pelan-pelan, jangan terlalu dalam ya. Perempuan itu sudah merebut hati suamiku. Bagaimana kalau dia juga merebut hati anakku? Kayak gini, Tante. Ya betul-betul. Nah, iya bener. Kamu keren banget sih. Dar, aku seneng deh lihat kamu sama papa kamu. Kayaknya deket banget ya? Iya, Tante. Aku sayang banget sama papa. Dia doang yang paling ngertiin aku. Kalau mama kamu gimana? Kalau mama beda. Mama nyebelin, ngatur-ngatur terus. Oh.
Aduh, aku sedih banget sih denger cerita kamu ini. Kamu nangis lagi? Kamu nggak suka lihat Dara senang-senang sama Mira? Enggak kok Mas. Aku nggak nangis. Alah, kamu nggak usah bohong. Kamu tuh selalu aja begini. Gimana Dara bisa bahagia kalau mamanya sendiri nggak mau memikirkan kebahagiaan buat dia? Aku cuma khawatir aja Mas. Khawatir? Ini bukan khawatir namanya. Kamu tuh ngatur. Kalau kamu nggak bisa nyenengin Dara, mendingan kamu diem deh. Daripada kamu merusak kebahagiaan Dara. Udah, aku banyak kerjaan. Aku ngerti kok perasaanmu, Dar. Ini, kadang kalau misalnya ada yang ngatur di dalam rumah itu jadinya nggak nyaman kan? Tapi kamu tuh berhak banget buat bahagia. Kalau misalnya mama kamu itu udah nggak bisa ngertiin soal itu, gimana kalau kamu suruh papa kamu buat ceraiin mama kamu? Berhenti di sini. Oke. Yes. Nah, kamu udah bisa kan? Udah Tante. Nah, sekarang kamu coba jalan sendiri aja. Nanti aku liatin di sini ya. Berani nggak? Berani. Oke. Aku coba ya Tante. Mbak, saya tahu ini pasti sangat berat untuk kamu, Mbak. Tapi kalau saya boleh tahu, dari ini semua, apa yang paling berat? Apa yang paling menyakitkan bagi kamu, Mbak? Yang paling menyakitkan bagi saya, anak saya Dara. Dia lebih memilih perempuan itu daripada saya ibunya, Mbak. Saya ibunya, Mbak. Maksud kamu, anak kamu Dara itu lebih memilih bersama selingkuhan suami kamu? Iya, Mbak. Dia lebih memilih perempuan itu. Dia lebih sayang sama Mira, Mbak. Tunggu, Dara! 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 Dara, stop! Dara, berhenti, Dara! Dara, berhenti, Nak! Dara! Dara, stop, Dara! Dara, berhenti! Dara! Dara, berhenti, Nak! Dara! 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 Dara, rem, Dara! 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 Aduh, Dara. Aduh. Kamu kenapa ngelepas dia? Kamu tahu kan dia baru bisa bawa motor. Ini tuh salah kamu, Mbak. Coba kalau kamu tadi tuh nggak ngalangin. Kenapa kamu jadi nyalahin saya? Ya iyalah, gara-gara kamu, Mbak. Dara tuh jadinya panik dan akhirnya kecelakaan. Gimana sih? Udah Bu, jangan berantem Bu Mira, Bu Mary. Iya, Bu. Lebih baik si Dara cepat dibawa ke rumah sakit. Ayo, Bu. Kita angkat. Iya Pak, tolong bantu ya Bu. Ya ampun. Ayo Mbak bawa motor Biar aku yang angkat. Ya. Lalu bagaimana kondisi anak Mbak setelah kecelakaan itu? Alhamdulillah, Mbak. Anak saya berhasil diselamatkan. Alhamdulillah, aduh syukurlah Mbak. Saya kan senang mendengarnya. Loh Mbak, kamu kenapa masih sedih Mbak? Kan anak kamu berhasil diselamatkan. Soalnya, Mbak, anak saya Dara koma, Mbak. Astagfirullahaladzim Mbak. Dan apa yang kamu lakukan saat itu? Ya Allah. Aku mohon ya Allah, selamatkan anak hamba. Kalau sampai Dara kenapa-napa, aku bersumpah akan bawa kamu ke penjara. Ya itu sih terserah ya. Tapi jangan lupa, kalau ini tuh salah kamu, bukan salah aku. Berani kamu ya nyalahin saya? Hah? Apa sih? Lepasin. Apa sih? Lepas. 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 Tolong
jangan berantem di sini. Ini rumah sakit. Bos, ada telepon itu, angkat dulu. Ada apaan sih? Ganggu orang kerja aja. Halo Pak, Dara masuk rumah sakit Pak. Halo. Ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak hamba ya Allah. Lalu gimana reaksi suami kamu, Mbak? Ren, Dara gimana? Dara pasti koma Pak. Gimana sih ceritanya? Anak kita bisa kecelakaan kayak gini? Gara-gara dia. Dara jadi celaka. Mas, itu Daranya sendiri yang mau bawa motornya. Lagi pula, kalau bukan gara-gara kamu bikin panik Dara nggak bakal kecelakaan. Kamu tampar aku Pak. Iya, karena kamu memang pantas untuk ditampar. Ibu macam apa kamu? Hah? Bisanya cuma nyusahin anak aja. Ya, betul. Kapan sih kamu tuh sekali aja bikin Dara itu bahagia? Hah? Mira benar. Kamu itu hanya bisa memberikan Dara penderitaan. Suami saya, Mbak. Suami saya malah ikut-ikutan nyalahin saya, Mbak. Kok bisa begitu sih, Mbak? Apa jangan-jangan suami Mbak sudah terpengaruh oleh Mira? Sepertinya begitu, Mbak. Makanya apapun yang terjadi, suami saya selalu belain dia. Tapi yang paling penting adalah Dara, Mbak. Anak kamu. Gimana keadaannya Dara? Alhamdulillah, Mbak. Dara akhirnya siuman, Mbak. Duh, ya ampun, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Akhirnya ada kabar bahagia. Mbak, kenapa? Kok kamu masih menangis? Bukannya itu kabar yang baik, Mbak. Waktu saya masuk ke ruang rawat, Dara malah ngusir saya, Mbak. Saya diusir, Mbak. Awas aja kamu ya. Kalau sampai Dara nggak selamat, aku yang bakal ngabisin kamu. Ibu, anaknya sudah siuman dan sekarang sudah boleh dibawa pulang. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya permisi dulu ya, Bu. Baik dok, terima kasih. Sama-sama. Ya Allah, Nak. Alhamdulillah. Kamu udah sembuh. Udah sadar, Nak. Jangan sentuh aku. Aku nyaris mati, Mah. Karena Mama. Semua salah Mama. Lihat. Aku nggak bohong kan, Mas? Anak kamu sendiri yang sadar siapa penyebabnya.
Sayang, kamu tenang dulu ya. Ada papa di sini. Aku nggak mau lihat mama, Pak. Suruh dia keluar sekarang. Dengerin mama dulu, nak. Keluar, Ma. Aku benci mama. Kamu dengar sendiri kan apa yang dikatakan Dara. Sebaiknya kamu sekarang keluar. Keluar dari sini. Keluar. Ibu, tolong keluar dulu ya. Jangan ada keributan di sini. Setelah anak saya sembuh, saya pikir dia bakal pulang ke rumah, Mbak. Tapi ternyata enggak. Maksudnya Mbak? Maksudnya anak Mbak pulang ke rumah perempuan itu? Saya nggak ngerti, Mbak. Dosa apa yang sudah saya lakukan terhadap suami dan anak saya, Mbak? Sampai mereka itu membenci saya. Dosa apa, Mbak? Gimana keadaan Dara, Pak? Bagus. Tapi, Pak, kenapa kamu kemasin barangnya, Pak? Karena Dara sudah tidak mau lagi tinggal di rumah ini. Kenapa, Pak? Dia mau tinggal di rumahnya Mira sementara waktu sampai kondisinya benar. Jangan, Pak. Jangan bawa Dara ke rumah Mira, Pak. Aku ibunya. Ini semua bukan kemauan aku. Ini semua Dara yang minta. Yang buat kamu. Stop ganggu dia. Karena seorang ibu tidak akan pernah membuat anaknya menderita. Apa? Ayo masuk. Dara udah di dalam. Iya. Masuk yuk. Aku mohon, Pak. Kembalikan Dara, Pak. Rumahnya bukan di sini. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah ganggu Dara lagi. Dara nggak akan mau tinggal sama ibu yang hampir mau membunuh anaknya. Mas, Mbak kenapa tampar aku? Pergi kamu dari sini. Jangan pernah ganggu Dara lagi. Aku gak akan pergi dari sini sebelum melihat Dara, Pak. Bu Reni, ngapain ribut-ribut depan rumah Bu Mira? Saya nggak bermaksud untuk bikin keributan di sini, Pak. Bu, saya hanya memperjuangkan hak saya sebagai ibu kandung yang ingin ketemu anak kandung saya. Tapi Pak, Bu, saya tidak pernah melarang ibunya untuk bertemu dengan Dara. Ya, betul. Anaknya aja yang nggak mau ketemu sama ibunya. Bohong, Pak. Bohong. Ya, apa yang mereka katakan itu bohong. Pulang sama ibu ya, nak. Enggak, aku mau tinggal di rumah Tante Mira. Aku udah gak sanggup lagi tinggal sama Mama yang kasar dan pelit. Tuh, dengarkan Bu Reni. Lebih baik Bu Reni pulang dari sini. Betul, Bu. Anak itu jadi ganggu lagi, Bu. Lebih kamu pergi. Aku gak akan pergi. Pergi.
Lalu bagaimana dengan keadaan rumah tangga kamu, Mbak? Setelah kejadian itu, Suami saya menceraikan saya, Mbak. Dia lebih memilih menikahi perempuan itu, Mbak. Dara, Mama kangen banget sama kamu. Pak, gimana kabarnya Dara, Pak? Kabar Dara baik. Kondisinya makin stabil. Alhamdulillah ya Pak. Aku boleh ketemu Dara ya Pak ya? Nggak boleh. Kenapa Pak? Reni, ini surat cerai. Pernikahan kita cukup sampai di sini. Dan kamu sudah tidak boleh lagi tinggal di rumah. Pak, kenapa kamu ceraikan aku Pak? Kenapa Pak? Jangan Pak. Karena aku mau nikah dengan Mira. Begini caramu untuk hancurkan. Dan Dara, Mira akan tinggal di rumah ini. Sudah aku dan hidupku. Jangan Pak. Pergi Ya Allah. aku menangis sendiri di sini. Mana suami saya? Mbak, keluar kamu, Pak. Aku tahu kamu ada di dalam, Pak. Kamu kenapa malam-malam datang ke sini? Kamu ngapain malam-malam ada di sini? Aku tuh kesini cuma benerin keran. Dan kamu sendiri yang bilang kalau kita bertetangga itu harus saling tolong menolong. Gimana sih kamu, Bang? Kamu tampar aku Pak. Karena kamu memang pantas untuk ditampar. Ibu macam apa kamu? Bisanya cuma nyusahin anak aja. Mbak, setelah malam itu, kamu pergi kemana? Saya pindah ke rumah almarhum orang tua saya, Mbak. Dan mantan suami dan anak kamu, bagaimana mereka setelah perceraian itu? Dia langsung menikahi perempuan itu, Mbak. Dan anak saya makin dekat dengan ibu tirinya, Mbak. Apakah kamu pernah mencoba untuk menemui Dara? Pernah, Mbak. Diam-diam saya datang ke sekolahnya. Tapi Dara, ini mama kamu. Mama kamu. Jangan sentuh aku. Kenapa kamu begitu? Nah ini mama saya. Mama Karena aku udah nganggap kamu sebagai mama aku lagi. Ini mama kandung kamu sayang. Dara. Terus apa yang kamu lakukan, Mbak? Setelah Dara mengatakan gak mau mengakui kamu lagi sebagai ibunya. saya cuma bisa berdoa, Mbak, supaya Dara mau balik lagi ke saya. Walaupun saya sempat ragu kalau doa saya akan terkabul. Tapi suatu malam saya dengar tetangga dan warga lainnya mau datang ke rumah mantan suami saya, Mbak. Loh, memangnya ada apa, Mbak? Mereka mau minta pertanggungjawaban mantan suami saya, Mbak. Karena katanya barang elektronik yang dibeli dari mantan suami saya itu KW dan cepat rusak. Hah? Terus mantan suami kamu bagaimana? Dia nggak ada di rumah, Mbak. Cuma ada Dara. Dara yang menghadapi amukan warga sendirian, Mbak. Ya Allah, Mbak. Lalu apa yang terjadi, Mbak? Saya langsung ke sana, Mbak. Agus, keluar kamu! Agus! Agus!
mana bapak kamu? Suruh dia keluar sekarang juga. Barang-barang yang dia jual semuanya palsu. Dalam sebulan udah hancur semuanya. Iya tuh, betul. Beres. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Bu. Kamu jangan bohong. Bapakmu mana? Jangan pura-pura balas loh. Dasar keluarga penipu. Iya lo. Penipu. Semuanya suruh keluar. Tangan bapak kamu. Ambil bapak kamu. Ada perusahaan yang mau pesen barang-barang elektronik kita dengan partai yang besar loh, Mas. Gas lah. Semakin banyak yang beli, semakin untung kita. Iya, betul. Dara, kamu kenapa? Pak, warga, Pak. Warga marah, Pak. Kenapa marah? Mereka semua minta ganti rugi. Katanya barang yang Papa jual itu rusak. KW. Aduh, gimana, Mas? Ayo, kita harus pergi dari sini sekarang. Yuk, cepat, ayo. Tolong! Kebakaran, Bang. Tolong! Aduh, ada apa? Aduh. Ya Allah. Tolong siapapun itu di luar, tolong. Itu salah anak saya, Dara. Dara. Bahaya, Bu. Bahaya, Bu. Kita akan ngambil air sebelum pemadam kebakaran datang. Ayo. Aku di dalam, Ma. Dara, kamu mundur, Nak. Terus Mbak, setelah kejadian itu, bagaimana hubungan kamu dengan Dara? Sejak kejadian itu, akhirnya anak saya Dara mau mengakui lagi saya sebagai ibu kandungnya, Mbak. Dan Dara menyesali semua perbuatannya. Alhamdulillah Mbak, saya terus senang mendengarnya. Syukurlah, akhirnya Dara sadar juga Mbak. Dan kalau saya boleh tahu, bagaimana kabar mantan suami Mbak dan istri barunya itu? Mereka akhirnya berhasil diselamatkan warga, Mbak. Tapi tubuhnya penuh dengan luka bakar dan itu parah, Mbak. Papa. Ya Allah, Papa. Ya Allah. Papa. Lalu bagaimana kelanjutan nasib mantan suami Mbak dan istri barunya itu? Setelah kejadian itu, mereka dibawa ke rumah sakit untuk diobati, Mbak. Sementara kasusnya diserahkan ke polisi karena mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sudah menipu banyak orang. Memang sudah seharusnya seperti itu. Semoga mereka bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan syukur
Saya juga senang mendengar akhir kisahnya seperti ini, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Reni sudah bersedia menceritakan kepada para pemirsa. Kami semua mendoakan supaya Mbak Reni dan Dara sekarang bisa hidup bahagia. Terutama setelah semua cobaan berat yang sudah kalian lalui bersama. Amin. Terima kasih ya Mbak. Pemirsa, semoga kisah Mbak Reni yang baru saja kita dengarkan hari ini bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan doa dan ketulusan seorang ibu. Karena setiap tetes air mata ibu yang jatuh adalah awal dari keadilan yang datang dan bisa menjadi harga dari sebuah dosa. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.